Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ikhwati arsyadani wa arsyadakumullah, rahimanallah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembacaan kita pada kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah taala. Ya. Faslun mujibatul ghusli sittatun. Ya, pasal berikutnya setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang aqsamul miyah, pembagian air, ya. Kemudian Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami ya, langsung kemudian menyebutkan tentang mujibatul ghusl. Ya. Karena sebelumnya sudah dibahas tentang apa? Tentang furudul wudu. Yang mana al-wudu itu adalah cara untuk mensucikan diri dari hadas kecil. Adapun kemudian pada pembahasan ini beliau menyebutkan apa-apa yang menyebabkan seseorang mewajibkan, mengharuskan seseorang mandi, karena ini adalah penyebab hadas besar. Beliau mengatakan mujibatul ghusli sittatun. Di sini menggunakan kata-kata al-ghuslu. Yang maknanya apa? Yang maknanya al-ghuslu ataupun al-ghaslu itu maknanya sama-sama memiliki makna yang sama. Tapi kemudian kalau diidhafahkan al-ghuslu kepada sebabnya, ghuslul janabah, maka menggunakan dhammah pada harful ghainnya, al-ghuslu. Ghuslul janabah atau kemudian ghuslul jum'ah. Jadi yang menyebabkan mandinya kalau diidhafahkan kepada yang menyebabkan mandinya. Adapun apabila al-ghuslu tadi atau al-ghasl tadi diidhafahkan kepada maf'ulnya atau sesuatu yang dibasuh, ya, maka kemudian apa? Maka biasanya menggunakan al-ghaslu. Ya, seperti misalnya ghaslul yadain, ya, ghaslul mirfaqain, atau kemudian ghaslu thawb dan lain sebagainya. Ya. Itu adalah apa? Itu makna dari al-ghuslu. Ya. Al-ghuslu secara bahasa itu sayalanul ma' ala syai', yaitu mengalirnya sesuatu terhadap sesuatu. Ya, mengalirnya air terhadap sesuatu. Adapun syar'an atau secara istilah, ya, itu adalah apa? Sayalanul ma'ala jamil abdan biniyatin makhsusah. Mengalirnya air ala jamil abdan kepada seluruh anggota badan biniyatin makhsusah, dengan niat tertentu. Ya, penyebutan dengan biniyatin makhsusatin, ya, ini nanti akan dijelaskan, dibahas dalam pembahasan rukun al-ghusl. Karena apa? Karena al-ghusl itu tadi, ya, karena mandi ini tadi itu ada kalanya orang mandi bukan untuk tujuan ibadah. Ada mandi yang sifatnya ta'abbudi, ya, ada yang mandi yang sifatnya bukan ta'abbudi. Ya, ada orang mandi untuk mendinginkan badan, ya, tabarrud. Ada kemudian orang mandi untuk membersihkan badan, tanadzuf dan lain sebagainya. Ya, ini menjelaskan bahwa ghusl itu tadi perlu adanya niat, karena dia ada kalanya dia bisa bermakna ibadah, ada kalanya bermakna tidak ibadah, ya. Maka perlu apa? Biniyatin makhsusah. Ya, jadi mengalirnya air kepada seluruh anggota badan dengan niat tertentu. Ya. Ikhwati arsyadakumullah rahimakumullah, disebutkan di sini mujibatul ghusli sittatun. Ya, hal yang mewajibkan mandi itu ada 6. Ketika disebutkan di sini sittatun, maka maknanya adalah tidak ada yang ketujuh. Ya, tidak ada sebab yang ketujuh. Ya. Adapun di dalam Fathul Mu'in itu dijelaskan bahwa mujibatul ghusli itu ada 4.
Berbeda dari sini, di sini disebutkan 6. Ya, nanti di dalam Fathul Mu'in ibarah yang tidak dimasukkan al-maut, yaitu kematian, kemudian al-wiladah, yaitu melahirkan. Ya. Ilajul hasyafati fil farji. Ini adalah penyebab mandi atau penyebab al-ghusl yang pertama, mewajibkan seseorang mandi janabat. Itu pertama, ilajul hasyafati fil farji. Ya. Ilaj itu namanya idkhal, ya, yaitu apa? Masuknya al-hasyafah. Al-hasyafah di sini sudah kita bahas pada pembahasan istinja. Al-hasyafah di sini adalah ra'sudz dzakar, yaitu kepala kemaluan seseorang laki-laki. Fil farji, di dalam al-farj. Ya. Yang dimaksud dengan al-farj di sini adalah umum, baik qubul ataupun dubur. Yang dimaksud al-farj di sini maknanya umum, baik qubul ataupun dubur. Ya. Maka ikhwati arsyadin yasdakumullah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Yang dimaksud dengan hasyafah di sini adalah ya ra'sudz dzakar. Jadi ketika masuknya ra'sudz dzakar, ya, kepala kemaluan seorang laki-laki, ya, au qadriha min faqidiha, atau seukuran dari kepala kemaluan laki-laki, min faqidiha, dari orang yang tidak memiliki hasyafah. Ya. Ya mungkin adanya orang misalnya karena dia kelainan dan lain sebagainya, dia tidak memiliki kepala kemaluan misalnya. Ya. Maka apa? Maka disebutkan ini qadriha, seukuran. Ya. Dengan al-hasyafah itu tadi. Ya. Kemana? Ya, ke al-farj. Ya. Ke al-farj. Maka nanti akan kita jelaskan maksud dari al-farj di sini seperti apa. Karena nanti ada pendetailan ya dari al-farj. Ya. Maka ikhwati arsyadakumullah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Maksud dari al-farj di sini adalah sifatnya umum, ya, baik kubul ataupun dubur. Baik kubul perempuan atau dubur perempuan, baik kubul binatang, ya, maupun dubur binatang, ya. Dubur laki-laki, dubur anak kecil, ya. Orang besar, ya. Bahkan orang yang telah meninggal sekalipun, ya. Ketika hal ini terjadi, kita di sini tidak berbicara tentang boleh atau tidaknya, ya, karena boleh atau tidaknya nanti ada hukum lainnya. Tapi ketika hal ini terjadi, masuknya kemudian ra'sudz dzakar tadi, al-hasyafah tadi kepada al-farj, ya. Baik itu qubul, ya, qubul apapun, ya, qubulul mar'ah, qubulul bahimah, ya, qubulul mar'ah, qubulul bahimah, ya. Qubulnya perempuan, qubulnya hewan, kubulnya orang hidup atau kubulnya orang meninggal. Begitu juga duburnya perempuan, duburnya laki-laki, duburnya orang dewasa, duburnya anak kecil, duburnya binatang dan lain sebagainya. Ketika hal itu terjadi, maka apa? Maka wajib mandi. Ya, maka wajib, hal ini menyebabkan wajibnya mandi. Ya. Begitu pula, ya, apabila kemudian perempuan, ya, maaf, ya, kemasukan hasyafah, baik itu hasyafah orang dewasa, ya, maupun anak kecil, maupun manusia, maupun hewan misalnya, ya, semua hal ini menyebabkan wajibnya perempuan tersebut mandi. Ya. Hal ini didasarkan bahwa kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idzal taqal khitanu atau idzal taqal khitanan atau idza masal khitanu al-khitana wajaba al-ghusl." Ya. Apabila iltaqa di sini maknanya bukan bertemu, ya, bukan bertemu tapi kemudian apa? Sejajar. Ya. Karena khitanul mar'ah itu apa? Khitanul mar'ah
Jadi apabila tempat khitannya perempuan sejajar dengan tempat khitannya laki-laki, wajibal ghusl, maka wajibnya mandi. Ya. Bukan kemudian iltaqa di sini bertemu dalam artian maknanya bertemu berhadap-hadapan seperti ini, tidak. Ya. Karena khitanul mar'ah itu apa? Itu letaknya di atas dari farjul mar'ah. Ya. Ya. Maka apabila muhadzah bersejajar antara khitan laki-laki dan khitan perempuan, maka wajib ghusl. Ya. Maka ikhwati arsyadakumullah rahimanallahu wa yakum, ya, ini yang pertama, yaitu apa? Yaitu ilajul hasyafati fil farji. Ya, ini adalah yang menyebabkan mandi ghusl. Sawaun amna, baik kemudian dari proses ilaj tadi, ya, dari prosesnya masuknya ra'su dzakar tadi kepada al-farj tadi, ya, itu baik mengeluarkan mani ataupun tidak. Karena dengan adanya iltiqaul khitan, yaitu sejajarnya khitan laki-laki dan khitan perempuan, ya, maka wajib telah mewajibkan al-ghusl, telah mewajibkan mandi. Maka ini pula lah nanti yang menjadi batasan kapan seseorang, ya, dihukumi zina atau tidak, misalnya. Ya, ini sama. Ya. Kemudian, ya, hal yang kedua disebutkan adalah khurujul mani, yaitu keluarnya mani. Ya, baik dalam kondisi terjaga, ya, maupun dalam kondisi tidur, ya, dari, ya, jalan atau dari jalur yang pada biasanya, ya. Kalau laki-laki itu pada dzakar, ya, kalau perempuan adalah pada farjul mar'ah. Ya. Maka ikhwati arsyadakumullah rahimanallahu yakum, ini ini yang kedua, yaitu khurujul mani, ya, keluarnya mani. Ya. Qala al-Imam An-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan, al-maniyu idza kana min rajulin sahihin, air mani tersebut apabila berasal dari rajulin sahihin, dari orang yang sehat, ya, maka maninya adalah ma'un abyadu, air yang berwarna putih, thaqinun, tebal, yatadaffaqu fi hali khurujihi duf'atan ba'da duf'atin, ketika keluarnya itu dia tadaffuq, ya, melahirkan hentakan, ya, duf'atan ba'da duf'ah, duf'ah itu, ya, satu hentakan demi hentakan berikutnya, wa yakhruju bi syahwah, dan keluar dengan syahwat, wa yutaladzadzu bi khurujihi, maka keluarnya tadi mengeluarkan atau menimbulkan kenikmatan, ya, wa yaqibu khurujahu futurun, ya, setelah keluarnya itu adanya futur, ya, kelemahan, wa raihatuhu, adapun aromanya, baunya, ya, kalau dia masih masih basah, ya, karaihati talak, seperti baunya talak itu ibarat putih korma, ya, jadi korma, sebelum korma itu berubah menjadi buahnya, dia muncul, ya, maka itu itu talak namanya, ya. Qaribatun min raihati ajinil bur, ya, mirip seperti aroma adonan gandum, ya. Wayabisan, adapun kalau air mani tadi kering, ya, maka dia adalah karaihati bayadi baydid dajaj, seperti aromanya putih telur ayam, ya. Wa qad tufqadu hadhihi sifat ma'annahu maniyun mujibul ghusl, akan tetapi, ya, tidak semuanya itu harus memenuhi sifat-sifat ini. Dia harus harus putih, ya, kemudian tebal di sini bisa diartikan juga kental mungkin, ya, ya, kemudian keluarnya itu dengan hentakan, kemudian keluar dengan syahwat, kemudian adanya kenikmatan setelah keluarnya dan lain-lain, ya, aromanya dan lain sebagainya, ya, maka tidak
mesti harus terpenuhi sifat-sifat ini ya untuk kemudian seseorang wajib mandi ketika keluar mani. Ya, setidaknya ada salah satu dari tiga kondisi atau tiga ciri-ciri dari air mani tersebut yang apabila ada salah satunya maka wajib seseorang mandi. Yang pertama adalah al-khuruj bi syahwatin ma'al futur ya uqbah atau akibahu, yaitu keluarnya itu bi syahwatin qawiyatin, dengan syahwat yang kuat ya, yang kemudian setelahnya seseorang lemah ya atau malas. Warraihatul lati tushbihu raihatat talak. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua adalah aromanya yang mirip dengan aroma talak tadi. Putik dari korma. Wal khuruj bi tadaffuk, keluar dengan dengan tadaffuk, dengan hentakan. Ya. Ini tiga ciri-cirinya. Apabila ada salah satu dari tiga ini, maka maka wajib seseorang mandi. Ya. Maka dikatakan khurujul mani, maksud dari khuruj atau keluarnya air mani itu adalah yanfasil. Jadi keluarnya atau terpisahnya air mani yang pada dasarnya berada dalam tubuh manusia ya. Kemudian dia berpindah kepada keluar dari tubuh manusia. Ya. Seperti itu. Ya. Maka inilah yang kemudian menyebabkan seseorang harus mandi. Maka ketika misalnya seseorang merasakan akan keluar air maninya misalnya, kemudian dia tahan dan tidak keluar, maka tidak menjadikan dia wajib untuk mandi. Ya. Kenapa? Karena di sini ibarahnya adalah khurujul mani, yaitu infisal, yaitu terpisahnya air mani tersebut dari tubuh manusia. Ya. Khawati arsyadani yasudukumullah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Hal yang perlu dipahami bahwa air mani tersebut suci. Di dalam mazhab air mani tersebut suci. Ya. Air mani itu suci. Ala ayyati sifatin kan, apapun itu bentuknya. Kalau kemudian dikatakan di air mani, ya maka dia adalah suci. Ya. Akan tetapi keluarnya menyebabkan seseorang wajib mandi. Ya. Keluarnya air mani menyebabkan seseorang wajib mandi. Ya. Jadi misalnya ketika salah seorang pakaiannya terkena air mani kemudian digunakan untuk sholat, ya, pakaian tersebut maka sah. Ya. Sholatnya tidak terpenuhi syarat. Salatnya terpenuhi syaratnya, ya, yaitu suci dari suci tempat, ya, suci pakaian dan suci badan dari najis, ya, dari najis. Maka ikhwati arsyad dan sadakumullah rahimanallahu wa iyyakum, ini harus dipahami bahwa adapun selain mani, maka cairan yang keluar dari sabilain, ya, itu hukumnya hukum najis. Ya, itu hukumnya najis. Ya. Yang suci itu hanya air mani saja. Ya. Ya. Kemudian ya, ketika kita membahas tentang mani, kita harus membedakan antara mani dengan madhi. Adapun madhi itu adalah ya, itu air yang sama, ya, berwarna putih, tapi dia, ya, kalau tadi kental, kalau mani itu kental dan tebal gitu ya. Tapi kalau ini dia tidak terlalu kental, ya. Kemudian dia lazij di sini adalah lazijun, ya. Nah, bukan lazizun tapi lazijun. Lam, zai dan jim. Lazijun itu kayak ya? Dia kayak ya seperti kayak kental seperti itu, ya. Seperti contoh misalnya
putih telur itu disebut, itu sifatnya lazij itu. Ya. Jadi dia tidak ketika diinikan ke tangan dia nempel dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang keluar indah syahwah, tapi syahwahnya di sini syahwah dhaifah. Ya. Jadi syahwah yang kalau mani itu keluarnya dengan syahwah qawiyah, kemudian keluarnya dengan tadaffuk. Adapun ini, ya, ini itu keluarnya dengan syahwahnya tapi syahwahnya bukan qawiyah dan tidak ada tadaffuknya, tidak ada hentakannya ketika keluar, dia mengalir begitu saja. Wala ya'qubuhu futur, dan tidak ada kemudian rasa malas setelah keluar darinya, itu adalah air mazi. Ya, itulah air mazi. Ya, adapun kemudian air yang putih, ya, kemudian tebal juga, ya, kental juga, tapi tidak punya aroma, ya, yang kadang keluar ketika seseorang dalam kondisi sakit, dalam kondisi capek, atau kondisi membawa sesuatu yang sesuatu yang berat misalnya, maka itu namanya al-wadi, ya. Itu adalah al-wadi. Jadi ada mani, ada madhi, ada al-wadi. Ya, kedua-duanya itu adalah apa? Kedua-duanya hukumnya adalah najis. Ya. Kedua-duanya hukumnya najis, ya, tapi tidak menyebabkan atau tidak mewajibkan seorang itu mandi janabat. Ya, ikhwati arsyadin asyadakumullah rahimanallahu wa yakum. Ya. Begitu juga, ya. Begitu juga misalnya seorang perempuan, ya. Seorang perempuan, ya, keluar darinya misalnya air mani. Ya. Dan kemudian perempuan ini kalau kemudian sebelumnya misalnya perempuan, ya, antara laki-laki dan perempuan, ya, kemudian berhubungan, ya, kemudian perempuannya mandi misalnya. Kemudian setelah perempuan mandi tidak selang berapa lama, kemudian keluar lagi, ya, dari kemaluannya adalah air mani. Dari farjul mar'ah tadi keluar air mani. Apakah kemudian hal tersebut mewajibkan mandi? Ya. Ini pembahasan turunan dari pembahasan air mani tersebut, ya, tentang khurujul mani. Ya. Apakah hal ini mewajibkan seorang perempuan mandi? Ya. Ketika misalnya tadi air mani kemudian keluar dari kemaluannya setelah kemudian dia mandi, maka dilihat ada beberapa kondisi di sini. Ya. Pertama, apakah kemudian perempuan tadi ini, ya, itu dia ketika berhubungan dengan laki-laki ini tadi itu dia bersyahwat atau tidak, ya. Maka ketika dia bersyahwat, maka kemungkinan adalah mani yang keluar adalah mani rajul wa maniyuha, air mani laki-laki dan air mani perempuan tadi, ya. Maka kalau yang keluar air mani perempuan tadi, maka wajib baginya mandi karena itu adalah air maninya, ya. Karena itu adalah air maninya, ya. Atau maaf, ya, sekali lagi saya katakan kita tidak sedang membicarakan ini boleh atau tidak, ya. Misalnya perempuan digauli pada duburnya, ya, ini jelas dosa besar tentunya, ya. Jelas secara ini dosa besar. Tapi kalau seandainya ini terjadi, kemudian mengalir air mani dari duburnya tadi, apakah kemudian mewajibkan mandi? Ya. Maka ini tidak mewajibkan dia mandi. Kenapa? Ya, karena yang keluar itu bukan air maninya, tapi mani ghairihi. Ya. Maka di sini hanya mewajibkan wudu. Ya, tidak mewajibkan mandi. Berbeda dengan kondisi tadi, ya, perempuan digauli di farj, ya, kemudian setelah dia mandi kemudian keluar tidak berapa lama keluar lagi air mani, ya. Maka pertanyaannya ketika dia bersyahwat, ya, ketika ini tadi, maka
air mani tersebut adalah campuran dari air maninya dan air mani laki-laki. Karena keluarnya air maninya perempuan tadi, maka wajib baginya mengulangi mandi. Itu kondisi yang pertama, yaitu dia digauli dalam kondisi bersyahwat. Kondisi yang kedua, digauli tidak dalam kondisi bersyahwat. Oh mungkin tidak, oh mungkin saja. Misalnya apa? Misalnya dia perempuan ini dipaksa atau diperkosa misalnya, ya. Atau kemudian perempuan ini anak kecil, ya, anak kecil yang ya belum, pada dasarnya belum ada maninya, di bawah 9 tahun misalnya. Nah kemudian digauli, ya, dan kemudian wajib baginya mandi, ya. Wajib baginya mandi dengan apa namanya, dengan sebab yang pertama tadi. Ya, wajib baginya mandi dengan sebab yang pertama, yaitu ilajul hasyafah fil farj. Ya. Tapi kemudian apakah wajib baginya mandi apabila keluar air mani? Tidak. Kenapa? Karena perempuan tadi digauli dalam kondisi tidak bersyahwat. Ketika dia tidak bersyahwat, maka ihtimal, kemungkinan keluarnya air mani darinya tidak ada. Ya. Ketika tidak ada kemungkinan keluarnya air mani darinya, maka apa? Maka tidak wajib baginya mengulangi mandinya. Ya, setelah dia tadi apa? Mandi karena apa? Karena ilajul hasyafah fi dzakar. Ya, ini hukum turunan dari pembahasan ini. Khotir syari'in sulakumullah rahimallahu wa yakum. Kemudian yang berikutnya apa? Ya. Kemudian pembahasan berikutnya, atau misalnya seorang ragu. Misalnya seseorang ragu, ini yang keluar air mani atau air madhi. Ya. Maka di sini apa? Yatakhayyar. Dia bisa memilih. Ketika ragu tadi dia bisa memilih. Ya. Kalau ragu ya, tapi kalau dia yakin atau zon saja, maka dia ya'malu bidzan. Tapi kalau dia ragu, ya ini madhi atau mani, maka di sini dia bisa memilih, ya takhayyar. Ya, mana? Apakah kemudian dia memilih untuk mandi ini adalah mani, sehingga apa konsekuensinya yang keluar tidak najis, kemudian wajib baginya mandi, atau ini madhi, yaitu apa? Yaitu ini madhi keluar apa namanya? Ini madhi wajib baginya wudu. Ya. Wajib baginya wudu, tapi tidak apa? Tidak najis. Tapi najis. Ya. Wajib baginya mandi, wajib baginya wudu, tapi apa? Tapi ini najis. Ya. Kemudian ikhwati arsyad dan salakumullah rahimanallahu wa yakum. Kemudian yang berikutnya adalah al-haid. Ya. Al-haid. Ya. Al-haid kita sudah jelaskan makna dari al-haid itu apa. Ya, pada pembahasan tanda-tanda baligh, ya. Al-haid itu adalah apa? Adalah damu jibillatin, ya. Darah yang normal, ya, yang merupakan tabiat dari manusia atau dari perempuan, ya. Takhruju min aqsa rahimil mar'ah, yang keluar dari apa? Dari bagian terjauh dari rahimnya mar'ah, ya, fi halas sihah, dalam kondisi apa? Dalam kondisi sehat. Itu adalah haid. Maksud di sini adalah al-haid di sini yang mewajibkan mandi adalah inqita'ul haid. Yaitu apa? Yaitu terputusnya haid. Ya. Ya, dalam ayat tersebut dijelaskan apa? Apa ayatnya disebutkan salunaka anil mahid qul ya adzam fa'tazilu nisa fil mahid, gimana ayatnya, fala taqrabuhunna hatta yathurna, ya. Yathurna di sini adalah apa? Sampai tangqati haiduhunna, sampai terputusnya haidnya perempuan tersebut. Fa idza tatahharna, apabila tatahharna di sini mananya apa? Mananya mandi, ya. Ai fa idza tasalna, apabila perempuan tadi mandi baru kemudian boleh didekati oleh suaminya. Ya, ini apa? Al-haidu. Ya. Maka inqita'ul haid, ya, inqita'ul haid itu mewajibkan seorang perempuan mandi.
inqita'ul haid dan ketika dia ingin melakukan salat tentunya. Ya. Inqita'ul haid dan dia ingin melakukan salat. Mandi maka wajib baginya mandi. Ya. Kemudian an-nifas, ya, an-nifas huwa ad-damul khariju aqibal wiladah. Ya, darah yang keluar aqibal wiladah, setelah wiladah. Atau ad-damul khariju ba'da faraghir rahim. Ya. Darah yang keluar setelah kosongnya rahim. Ya. Ini harus dipahami bahwa misalnya ketika seorang perempuan seorang perempuan melahirkan, ya, kemudian ternyata bayinya kembar. Ya, ternyata bayinya kembar. Ya, kemudian prosesnya mungkin 1 hari misalnya. Ya, prosesnya 1 hari. Oke. Rahimnya itu belum kosong, masih ada janinnya, jarak antara pagi sama sore misalnya. Jarak antara janinnya itu yang satu sore misalnya. Maka dalam kondisi ini perempuan tetap wajib baginya salat. Ya, perempuan tetap wajib baginya salat. Ya. Baru kemudian apa? Setelah kemudian bayinya tadi kosong, anak yang kedua diambil, ya, baru kemudian keluar darah darinya, maka apa? Maka baru perempuan tidak wajib baginya salat. Ya. Maka air atau darah yang keluar setelah melahirkan, ya, ini penting, setelah melahirkan, akibal wiladah atau ba'da faraghir rahim, setelah kosongnya rahim. Ya, setelah kosongnya rahim. Ya. Maka ini ikhwati arsyadakumullah rahimanallahu wa iyyakum. Ini yang harus dipahami, ya, bahwa nifas itu darah yang keluar setelah kosongnya rahim. Kalau darah mungkin yang keluar pada saat melahirkan itu tidak dianggap sebagai nifas. Ya, tidak dianggap sebagai nifas karena nifas adalah ba'da faraghir rahim, setelah kosongnya adamul kharij atau adamun nazil yang mengalir setelah kosongnya rahim. Kemudian ikhwati arsyadakumullah rahimanallahu wa iyyakum, ya, yang sudah kita pahami bahwa aqallun nifas, batas minimal nifas itu majjah, ya. Majjah itu sekali satu trip, ya. Satu semburan kalau majjah itu seperti itu. Ya. Jadi itu bisa aqallun nifas. Ya. Aktsarun nifas itu situna yauman, 60 hari. Adapun aghlabuhu atau mayoritas yang sering terjadi nifas itu adalah 40 hari. Ya. Ikhwati arsyadakumullah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, ini tadi yang berikutnya yaitu al-haid dan an-nifas. Ya. Kemudian hal yang berikutnya adalah apa? Al-wiladah. Ini yang kelima, yaitu kelahiran. Ya, al-wiladah yang menyebabkan seseorang itu mandi, yaitu melahirkan. Ya, misalnya kemudian bukankah kemudian nanti sepaket dengan nifas misalnya? Ya, enggak mesti. Misalnya tadi ada orang yang melahirkan kemudian tanpa keluarnya nifas. Misalkan, saya katakan seperti itu. Atau kemudian keluar darinya itu alaqah, segumpal darah. Ya, atau mudghah, segumpal daging. Ya, yang kemudian dikatakan oleh seorang bidan muslim yang kemudian mengatakan ini asal dari manusia, ini janin, kalau dikatakan seperti itu, maka dengan wiladah itu wajib baginya mandi. Kalau kemudian bersambung antara wiladah dengan nifas, ya cukup baginya nanti mandi pada akhir nifas. Ya. Jadi ada kalanya misalnya tadi kondisi-kondisi di mana orang misalnya dia melahirkan, ya, dengan melahirkan yang tadi tanpa keluarnya nifas misalnya, saya katakan seperti itu, maka wajib baginya mandi, ya. Bimujarradil wiladah. Atau tadi misalnya antara jeda
antara perempuan misalnya ya, ketika dia melahirkan satu anak dengan anak yang lain misalnya, ini kan sudah wiladah ya. Ketika dia akan misalnya tadi jeda anaknya antara pagi sampai sore ya, maka yang dilakukan apa? Yang dilakukan adalah kata kalau dia mau sholat dan bisa sholat ya, kondisinya bisa sholat ya, maka dia harus mandi. Kalau dia tidak sanggup untuk mandi misalnya karena memang tidak boleh dan lain sebagainya, wajib baginya tayamum misalnya ya. Ini apa namanya, hukum turunannya seperti itu ya. Kemudian ikhwati arsyadakumullah rahimallahu yakum, hal yang terakhir adalah al-mautu ya, yaitu meninggal ya, yaitu mufaraqatur ruhi al-jasad, bagaimana ruh itu terpisah dari jasad ya. Dengan catatan bahwa yang meninggal ini bukanlah orang yang mati syahid, karena orang yang mati syahid ya, ya, tidak boleh kemudian dimandikan ya, tidak boleh dimandikan. Maka batasan minimalnya janin atau seseorang itu boleh dimandikan adalah apa? Atau wajib dimandikan selama dia tidak syahid, yaitu ketika dia meninggal, ataupun saya katakan janin, ketika orang normal meninggal maka sepakat wajib. Adapun janin, kapan janin itu wajib untuk dimandikan? Ketika dia keluar dari rahim ibunya setelah apa? Setelah 4 bulan. Ya, 4 bulan karena 4 bulan apa namanya, sudah ditiupkannya ruh. Ya. Maka ikhwati arsyadakumullah, ini wajib maknanya ya, bukan mayat yang mandi, tapi wajib bagi orang yang ahli warisnya, orang yang berada di sekitarnya dan sebagainya untuk memandikannya. Ya, kecuali apa, orang yang mati syahid, orang yang meninggal dalam ya, mati syahid di sini adalah orang yang meninggal dalam pertempuran melawan orang atau jihad melawan orang kafir. Ya, seperti itu. Ya. Ikhwati arsyadakumullah rahimallahu yakum, ini adalah apa? Mujibatul ghusl. Ada 6 ya. 3 tashtarik fi al-mar'ah war rajul. Ya, 3 itu 3 kondisi itu dialami oleh laki-laki dan perempuan, yaitu ilajul hasyafati fil farj ya, masuknya rasul dzakar atau kepala kemaluan kepada al-farj ya, al-farj itu baik itu kemaluan perempuan ataupun dubur dan lain sebagainya, tadi sudah kita jelaskan pendetailannya. Kemudian yang kedua adalah khurujul mani, itu keluarnya air mani. Kemudian yang ketiga adalah apa? Al-maut, yaitu meninggal. Yang ketiga itu adalah apa? Takhtassu biha al-mar'ah atau bihi al-mar'ah, yang khusus bagi yang terjadi hanya pada perempuan, yaitu al-haid, an-nifas wal wiladah. Ini adalah yang wajib. Ya, adapun yang sunnah ada banyak. Ya, ada banyak. Misalnya mandi ghuslul jum'ah, mandi yang sunnah pada hari Jumat. Ya, yaitu kapan dimulainya? Yaitu ketika kesunahan itu dimulai ketika apa? Ketika terbitnya fajar shadiq pada hari Jumat. Ya. Kekhususannya bagi orang yang apa? Yang kesunahan tadi khusus bagi orang yang akan menghadiri apa? Menghadiri sholat Jumat. Begitu juga orang yang mendatangi sholat Id. Ya, orang yang mendatangi sholat Id. Begitu juga mandi untuk Id. Bukan sholat Id ya, Afan. Ya, begitu juga mandi untuk Id. Nah, kalau tadi mandi Jumat, ya, sunnah mulainya kapan? Mulainya setelah terbitnya fajar shadiq. Ya, dan khusus bagi orang yang mendatangi Jumat. Ya, karena apa? Karena Jumat itu adalah maudhu ijtima'in nas, tempat berkumpulnya manusia. Ya. Kemudian yang kedua adalah mandi karena Id. Kapan mulainya? Yaitu apa? Nisful lail. Ya. Jadi Id misalnya jam ya, besok misalnya Idul Adha misalnya, maka kapan mulai? Tengah malam, setelah lewat jam 12. Ya, itu sudah mulai waktu sunnahnya mandi untuk menghadiri atau untuk sholat Id. Dan kesunahannya itu tidak terikat kepada
orang yang mendatanginya saja, tapi terikat kepada orang yang ya yang akan merayakan Id. Ya. Misalnya ada bukan perempuan ya, ada laki-laki dia mungkin tidak datang salat Id misalnya, ya karena satu dan lain hal, ya karena uzur dan lain sebagainya, tapi dia tetap sunnah untuk mandi. Ya, begitu juga salat mandi karena salat istisqa, mandi salat kusuf, kemudian mandi Islam orang kafir yang mau masuk Islam. Ya, orang kafir yang mau masuk Islam disunnahkan hukumnya mandi. Saya katakan sunnah hukumnya mandi. Tapi ketika dia dalam kondisi kufur, ketika dia berada dalam kekufurannya, ya dia berhadas besar, melakukan salah satu dari atau ada padanya salah satu dari penyebab wajibnya mandi, maka wajib baginya mandi. Ya, kewajiban mandi itu bukan karena apa? Bukan karena dia masuk Islam, tapi entah itu karena dia haid, misalnya kalau dia perempuan karena dia nifas, ya. Tapi bukan karena masuk Islam. Karena untuk masuk Islam hukum mandinya apa? Hukum mandinya adalah sunnah. Ya, bahkan di dalam Al-Iqna, ya, fi hali al-fadhi Abi Syuja itu disebutkan bahkan ya seseorang itu tidak boleh ketika ada orang datang kepadanya, ya, ketika ada orang kafir datang kepadanya, saya mau masuk Islam. Udah, kamu mandi dulu, nanti setelah mandi baru syahadat. Ini nggak boleh. Ya. Kenapa tidak boleh? Karena ketika itu dia menyuruh dia mandi, dia memberikan waktu kepada orang tersebut untuk tetap dalam kekufurannya, padahal hatinya telah cenderung kepada keislaman. Ya, padahal hatinya telah cenderung kepada keislaman. Ini nggak boleh. Ya, bahkan para ulama sampai mengatakan di dalam Iqna ini bisa menjadi kufur. Kenapa? Karena ridho terhadap kekufuran. Ya, ridho terhadap kekufuran itu bisa apa? Bisa menyebabkan seorang kufur. Ya, maka ini perhatian bagi kita. Kalau ada orang datang, ya, saya mau masuk Islam, langsung ditalqin ketika itu. Misalnya tadi ya, ketika kita nyuruh dia mandi, jatuh dia di kamar mandi. Padahal dia udah mau masuk Islam nih, kita suruh dia mandi dulu sebelum syahadat, jatuh dia di kamar mandi, meninggal dalam kekufuran. Siapa yang mau tanggung jawab? Ya, maka ini hal yang penting sebenarnya. Ya. Kemudian juga orang yang orang yang sembuh dari kegilaan, orang yang baru sadar dari pingsan, ya, dengan catatan mereka ini tidak junub, ya, dengan catatan mereka tidak ada pada diri mereka hal-hal yang menyebabkan atau yang mewajibkan mereka harus mandi janabat. Terus mandi juga karena apa? Karena habis memandikan mayit dan lain-lain, ya. Jadi ini masuk dalam bab al-aghsal al-masnunah, ya, mandi-mandi yang disunnahkan. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini, ya. Pada pembahasan mujibatul ghusl kita akan lanjutkan tentang furudul ghusl dan kaifiyah ghusl pada pertemuan berikutnya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.